Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang rekayasa perangkat lunak yang hasil dari teknik komputer dan informatika. Ini yang kegiatan belajar kita yang ketiga. Langsung saja kita akan bahas soalnya. Gambar di bawah ini merupakan contoh hubungan. Sini ada produk, terus lanjut ke komponen, lalu hasilnya menjadi jumlah. Pada gambar di samping merupakan gambar dari A hubungan majemuk, B hubungan binari dengan atribut, C hubungan ternari dengan atribut, kalau yang D hubungan unary beratribut, hubungan banyak ke banyak. Coba kita tuliskan apa sih majemuk. Nah, kalau majemuk di sini penggabungan dua kata menjadi makna yang baru. Kalau yang hubungan binary dengan atribut itu adalah relasi yang berderajat 2. Kalau ternary relasi yang berderajat 3. Kalau unary relasi yang berderajat 1. Nah, jadi gambar yang di samping itu salah satunya hubungan berderajat 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 2, urutkan langkah-langkah dalam DBMS untuk pengolahan query. Untuk database-nya yang 1, 2, 3, 4 nih ya. Kalau yang A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jawaban yang paling tepat adalah DBMS melakukan parsing terhadap string dan query SQL dan menerjemahkan jadi ekspresi aljabar. Setelah itu baru query optimizer mengkonversikan ke aljabar relasional. Setelah itu baru setelah di ekspresi lain baru ekspresi aljabar relasional yang telah dioptimasi query menjadi kode. Setelah selesai menjadi kode, baru di sini karena ekspresi aljabar mempunyai semantik matematika yang presisi, maka sistem dapat memverifikasi ekuivalensi ekspresi sampai ekspresi asalnya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat 2, 1, 3, baru 4. Ada 2, 1, 3, 4, kita cari. Oh ya, ini ada C. DBMS, setelah itu query optimizer, ekspresi, baru ekspresi lagi ke ekspresi awal. Yang nomor 3, saat Anda membuat tabel, kolom bernilai 0 atau tidak boleh kosong dapat dihindari dengan menggunakan constraint not null, kecuali kolom yang dispesifikasikan sebagai primary key atau kata kunci akan otomatis bernilai not null. Oke. Di sini ada namanya entitas. Ini kita tuliskan saja. Entitas dari kolom suatu tabel melalui
index unique constraint primary key di mana nilainya tidak boleh kosong, atau nilainya tidak boleh nol. Terus kalau yang kedua ini integritas domain. Kalau kita lanjut ke integritas referensi dulu, dasar relasi antar tabel, yaitu antara foreign key dan primary key. Integritas referensi ini antara primary key ini kunci tamu, kalau primary key ini kunci utama. Jadi kalau di sini mintanya adalah not null kecuali column dibersihkan, itu adalah pengertian dari integritas domain. Kata kunci tamu, integritas domain. Soal berikutnya nomor 4, contoh yang menunjukkan mengenai partisipan konten. Ini partisipan. Di sini karena dimintanya partisipan yang A, satu mata kuliah mempunyai satu penanggung jawab, satu supplier dapat menyuplai banyak barang, yang C, satu barang dapat dibeli dalam beberapa transaksi, yang D, departemen harus mempunyai setidaknya satu pegawai, yang E, dalam setiap transaksi dapat terdiri dari beberapa barang. Jawaban yang paling tepat adalah departemen harus mempunyai setidaknya satu pegawai. Itu yang dinamakan partisipan constraint. Lanjut, ini nomor 4, ini harusnya nomor 5 ya, ini salah ketik, ini 5, 6, 7, nah ini 8. Lanjut, berarti kita lanjut ke soal nomor 5, model di mana data serta hubungan antar direpresentasikan dengan record dan link. Ini ada record, ini ada link, disusun dalam bentuk tree, artinya turun menurun. Di sini disebut dengan model semantik, model hierarki, model jaringan, model relasional, model data fisik. Ini kalau kita jelaskan panjang lebar ya, kita ambil saja contohnya. Ini materinya ada di, coba kita tulis di halaman 103 kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Nah, di situ tadi mintanya model hierarki biasanya disebut dengan model pohon. Nah, di sini ini hierarki ya. Berarti kemungkinan besar jawabannya ada hierarki. Terus di situ juga ada model jaringan. Model ini menyerupai hierarki. Nah, perbedaannya adalah simpul anak yang bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Jadi kalau dinamakan model pohon atau tree, dia dari sini, dari dosen. Misalkan saja ini dosen atau guru mengajar pengantar basis data, yang satunya lagi materi keduanya adalah perangkat keras. Untuk materi atau mapel pengantar basis data, di situ yang mempelajari siswanya misalkan ada Rudi, ada Paus dan Eka. Kalau yang perangkat keras, nah di sini yang mempelajari adalah Eka dan Dian. Ini yang dinamakan model hierarki. Kalau model jaringan dia hampir sama, namun di sini yang membedakan adalah pada pengantar basis data itu ada Rudi, Pauzi dan Eka. Untuk perangkat keras di sini
Eka juga mempelajari materi atau mapel perangkat keras dan mapel pengantar basis data. Itu yang membedakan, sama seperti Dian. Dian mempelajari mapel perangkat keras dan mapel matematika diskrit. Seperti itu. Inilah yang membedakan antara model hierarki dan jaringan. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal yang tadi adalah kita kembali ke soal. Tadi ya, mana tadi? Nah, ini soal kita. Nah, jadi karena di sini mintanya bentuk tree atau pohon, berarti yang jawabannya paling tepat adalah model hierarki. Nah, jadi untuk yang lain hanya sebagai pengecoh. Soal berikutnya, di bawah ini pernyataan yang kurang tepat mengenai view pada data definition language. A. View mencakup subset kolom dan baris. Yang B. View dibuat dengan menciptakan relasi baru dan harus membuat tabel-tabel baru. C. Manipulasi data melalui view terbatas. Yang D. View dapat diberisikan data dari beberapa tabel dan atau tabel-tabel view lainnya. Yang E. View berisikan data dari beberapa tabel lain. Karena di sini mintanya definisi language, jadi jawaban yang paling tepat adalah view dibuat dengan menciptakan relasi baru dan harus membuat tabel-tabel baru. Soal berikutnya, penentuan kebijakan keamanan database dilihat dari sisi keamanan data, antara lain A. Melakukan manajemen user database. Yang B. Menentukan mekanisme akses kontrol terhadap data. Yang C. Database administrator berkoordinasi dengan sistem administrator. Yang D. Melakukan kebijakan auditing transaksi setiap database. Jadi jawaban yang paling tepat di sini penentuan kebijakan keamanan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menentukan mekanisme akses kontrol terhadap data. Soal berikutnya kita lanjut nomor 8, satu record. Satu data atau informasi tentang seseorang, satu data atau informasi tentang beberapa orang, satu data atau informasi tentang orang tertentu, satu data atau informasi penting yang berkaitan dengan beberapa orang. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 9. Merupakan kumpulan field atau atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Merupakan pengertian dari A. Super key, B. kandidat key, yang C. key primer atau primary key, yang D. kunci tamu atau foreign key. Coba kita bahas satu persatu. Super key itu satu atau lebih atribut yang membedakan setiap baris. Dalam tabel secara unik. Kalau kandidat key itu suatu atribut, A-nya ketinggal, suatu atribut yang mengidentifikasi secara unik untuk kejadian spesifik dari entitas. Kalau yang C primary key atau key primer
kita ke D saja ya, kunci tamu atau foreign key. Sini atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Atau primary key. Nah, kalau yang key primer atau primary key itu adalah kumpulan bit atau atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, itu pengertian dari primary key. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah key primer atau primary key. Soal berikutnya nomor 10, seluruh proses penulisan pada disk master dan slab harus selesai dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. A. Replikasi sinkronus, yang B. asinkronus, yang C. master slab, yang D. slab master slab homogen. Coba yang asinkronus ini kita tuliskan saja ya, pertukaran data dilakukan secara buffering. Kalau yang master slab ini antara satu ke banyak. Kalau yang slab master dari banyak ke banyak, dari banyak ke satu lagi. Kalau yang ini mau keseluruhan, disk master dan slab harus selesai dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi. Itu udah jawaban yang paling tepat adalah yang ini, yang A, replikasi sinkronus. Nah, jadi untuk rekayasa perangkat lunak materinya sudah kita bahas. Untuk kegiatan belajar 3, untuk kegiatan belajar 4 akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.